warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sumber Daya dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fanana Firdaus Salsabila, NIM H541900018. Di sini akan menjelaskan makalah mengenai analisis konflik dan kebijakan sumber daya alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Adanya kawasan kars di Indonesia dewasa ini dianggap memiliki nilai-nilai yang sangat strategis. Ini dibuktikan pada seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Luas kars mencapai 20% dari total luas wilayah. Force dan Williams dikutip oleh Puspada tahun 2011 mendefinisikan kars dalam bentuk medan dengan kondisi hidrologis khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut. Salah satu kawasan kars di Indonesia yakni pada Pegunungan Kendeng Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, banyak dijadikan incaran oleh pemilik pabrik. Dengan begitu membuat keberadaan kawasan pegunungan khususnya pada kars lambat laun semakin menipis. Salah satu kars yang terdapat di wilayah Asia adalah kawasan kars Pegunungan Kendeng Utara yang terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dengan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keluarnya undang-undang ini adalah dirasakan kerusakan lingkungan makin menjadi, sehingga perlu adanya sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan, akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan. Metode penelitian ini bersifat studi pustaka, yakni mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisis penelitian terdahulu. Yang pertama yakni konflik sumber daya alam. Berdasarkan 3 pustaka yang saya kumpulkan, saya mendapatkan bahwa rata-rata konflik ini juga menolak adanya pembangunan kawasan industri atau pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa terancam adanya perpindahan lahan sumber daya alam, tergerusnya nilai-nilai ekonomi dan sosial. Dan pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat lokal yang berada di kawasan Kendeng Utara, kemudian ada kelompok masyarakat yang pro terhadap lingkungan, kemudian ada pihak pabrik itu sendiri, kemudian ada pemerintah daerah dan serta investor yang hanya memuaskan kepentingan diri sendiri. Dampak konflik dari terhadap sumber daya alam ini. Jadi nanti jika wacana pabrik ini berdiri, maka diperkirakan operasi pabrik dinilai warga dapat memunculkan polusi udara, air, dan suara. Yang pertama, mempertimbangkan keunikan yang berada di kawasan kars ini banyak menyimpan potensi, apalagi terhadap penghasilan ekonomi karena bisa membuka adanya ekowisata. Kemudian dari sisi pengelolaan lingkungan, planning yakni pembangunan berkelanjutan seharusnya didepankan dengan menekankan pada terwujudnya pembangunan sosial di mana peran serta dan keadilan menjadi bagian penting dalam pembangunan. Kemudian organizing, yakni ada beberapa kepentingan bersinggungan dalam pengelolaan kawasan kars di Kendeng Utara seperti pemerintah, swasta, masyarakat yang seharusnya dilakukan untuk mengedepankan win-win solution, misalnya dengan pelaksanaan zonasi. Yang ketiga, actuating, yaitu harus dimunculkan pelaksanaan optimisasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Kendeng Utara ini seharusnya dapat segera diselesaikan. Diharapkan pemerintah daerah dapat tegas dan dalam mengambil sikap untuk kebaikan bersama. Analisis ini sebaiknya lanjutkan karena untuk membantu penyelesaian konflik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.